Ustadz Zain, sesuatu yang paling berat di dalam berjamaah ini apa Ustadz? Beliau merenung sejenak, kemudian mengatakan taat, dan jawaban itu diaminkan oleh Ustadz Abdurrahman. Salah satu keunggulan kader-kader Hidayatullah yang kemudian menjadi ketakjuban harokah lain adalah ketaatannya di dalam menjalankan tugas. Suatu ketika Ustadz Abdurrahman Muhammad juga memberikan statement bahwa perkaderan terbaik adalah penugasan. Dalam kesempatan malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk menyatukan hati, menyamakan persepsi, menyatukan langkah, kemudian mengatur program dan strategi pencapaian dalam rangka mewujudkan cita-cita para pendiri lembaga ini, di mana awalnya hanya 5 orang, namun ekspansinya luar biasa hingga dari Sabang sampai Merauke. Kalaulah kita hari ini bukan 5 orang, dan yang kita akan isi hanya 17 kabupaten kota, dan sudah terisi 10 kabupaten kota hari ini, maka tentu tugas kita tidak seberat para kader As-Sabiqunal Awwalun di kala itu. Tema halaqah kubro kita pada malam hari ini adalah mengokohkan jati diri, melahirkan kader pemimpin. Allahu yarham Ustadz Abdul Mannan Al-Kindi menyebut kader leader, kader pemimpin. Maka dalam kesempatan ini tema ini akan dibahas oleh 3 narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Wahyu Rahman, yang kedua Ustadz Joko Mustafa, dan yang ketiga Ustadz Lukman Hakim. Sebelum kita memasuki sesi ini, maka mari sama-sama kita awali halaqah kubro ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengambil keberkahan dari acara ini, mohon perkenan kiranya Ustadz Yusuf untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند
عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Amin ya rabbal alamin. Semoga lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh Ustaz Yusuf Ruswandi memberikan kepada kita tambahan iman dan kemudian menjadi spirit bagi kita untuk menapaki tugas-tugas dakwah, tugas kenabian, tugas yang mulia di antara semua tugas-tugas dalam kehidupan kita ini. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, menguji daripada kemampuan kita pada saat kita aktif berhalaqah. Mari kita sama-sama, saya bacakan satu ayat. Ya, satu ayat, mohon kita menerjemahkan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ayat ini saya sering dengar dalam pertemuan-pertemuan Hidayatullah dan sangat erat kaitannya dengan perkaderan dan penugasan di Hidayatullah. Semoga spirit kita pada malam hari ini untuk
mengokohkan jati diri kita sebagai seorang dai. Kemudian kita bisa melahirkan generasi pelanjut untuk menjadi kader leader yang siap untuk ditugaskan. Kepada para narasumber, Ustaz Wahyu, Ustaz Joko, dan Ustaz Lukman dipersilahkan untuk maju ke depan untuk menjelaskan beberapa hal terkait tentang jati diri dan kader pemimpin. Insyaallah pada malam hari ini bahagian Ustaz Lukman kurang lebih sekitar maksimal 20 menit untuk menjelaskan tentang kondisi kader internal kita saat ini yang mungkin akan bercerita tentang pengalaman beliau. Kemudian nanti dilanjutkan Ustaz Joko Mustafa, idealitas seorang kader seperti apa, idealnya kader itu seperti apa. Kemudian Ustaz Wahyu akan menyambungnya bagaimana cara melahirkan kader pemimpin sebagaimana pengalaman beliau ketika dikader oleh Allahyarham pendiri Hidayatullah Ustaz Abdullah Syahid. Waktu dan tempat untuk pertama kami serahkan kepada Ustaz Lukman Hakim. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Wahyu Rahman dari DPP, yang hormati Ustaz Joko Ketua DMW dan pengurus DPW, pengurus DPD, dan adik-adik santri, para asatidz sekalian, rahimakumullah. Mungkin nggak sampai 20 menit saya bicara, sampai habis lah ya. Tapi kalau saya ngomong belum waktunya udah habis duluan. Beda sama Pak Yono. Kalau Pak Yono waktunya harus panjang, karena beliau spesial menyampaikan pandangan umum. Nah, saking umumnya luar biasa. Ya, itu kekhususan masing-masing. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini mohon izin pada Ustaz Wahyu, Ustaz Joko, saya menyampaikan perihal terkait dengan realitas kader hari ini. Kalau kita bicara kader, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jumlah, kuantitas, ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas. Ya, idealnya kalau kita melihat Rasulullah dan para sahabat itu awalnya sedikit, tapi lama-lama kemudian besar. Tapi memang kenyataan di mana-mana yang namanya kader itu ya tidak banyak, karena seleksi alam, ya tidak banyak. Ya heran kalau santri kita itu awalnya banyak, pas kelas 3 tinggal berapa gelintir lagi. Nah, itu seleksi namanya. Jadi yang sampai finish dia melalui proses ini, inilah para pemenang, teruji kekaderannya, ya, dan tidak selesai pada waktu tertentu sampai kita mati. Mungkin ustaz-ustaz sekalian dulu waktu di Hidayatullah awalnya bergabung satu angkatan berapa orang? Saya di Surabaya dulu satu angkatan saya ada 45 orang Ustaz. 45 awal masuk, yang daftar 45. Dalam perjalanan tahun pertama, tahun kedua terseleksi, pas wisuda tinggal 18 orang dari 45 jadi 18 ditugaskan lagi ke daerah.
Ada yang sudah berangkat tugas tapi balik lagi ke kampungnya. Itu ada beberapa orang. Ada juga yang sudah tugas di tempat daerahnya, ternyata lebih tertarik dengan bidang lain. Nah, terus begitu. Seleksi alam istilah kita ya. Karena memang prosesnya cukup ketat ya sebagai kader. Nah, maka tidak heran dari segi jumlah kualitas kader itu tidak banyak. Makanya almarhum Ustadz Abdul Manan pernah bilang, kita ini mencetak kader, bukan mencetak follower, bahasanya begitu. Kalau follower itu bisa banyak Pak, bisa dibuat banyak, tapi yang benar-benar jadi kader yang siap memimpin tidak banyak. Ya, apalagi kalau bicara tentang kader pemimpin. Ya, kemarin dalam training HI disinggung. Sesungguhnya kepemimpinan itu apakah dilahirkan atau dibentuk? Nah, jadi pemimpin itu dilahirkan atau dicetak? Memang faktanya di lapangan ada yang dibentuk, ada yang memang lahir dia punya gen seorang pemimpin. Tapi mayoritas kebanyakan pemimpin itu dibentuk. Mayoritas ya. Saya jujur aja secara pribadi, saya ini merasa Ustaz, nggak ada potongan memimpin itu nggak ada ya, ya termasuk Pak Presiden. Tapi ya karena itu sudah jalannya begitu ya dilalui juga. Saya merasa saya ini senang mendampingi orang, senang jadi partner, senang jadi supporter, tapi disuruh memimpin ya. Tapi inilah ternyata proses kita, proses menjadi seorang kader itu. Walaupun sampai hari ini ya tentu masih belum berhenti proses itu. Jadi dari si jumlah ini sangat sedikit. Buktinya kita di Sumatera Selatan, di PW kemarin rapat Ustaz, DPD yang ada ini diputar-putar, ini ke sini, ini ke sini. Kalau ini ke sini nanti yang ini siapa? Oh ya balik lagi sini. Ya, bingung, Pak Sair bingung. Ya. Pak Yono juga bilang kalau saya bisa difotokopi, ada Pak Yono 2 orang ya. Yang satu tugas di sini, satu tugas di daerah, tapi tidak bisa masa difotokopi. Enggak mungkin. Ya, saking semangatnya. Sedikit jumlahnya, Pak. Tetapi yang sedikit inilah apabila kita berpikir besar, berpikir ke depan, visioner, bolehlah hari ini saya sendirian. Kata Pak Nurial tadi ya, sendirian. Ada istri tapi kan Pak? Sendirian. Kalau di masjid ya, istri di rumah. Sendirian. Tapi dari sendirian itulah kita berpikir nyari teman, nyari teman, nyari teman. Insya Allah kita doakan Ustaz Nuril nanti pertemuan lagi 3 bulan sudah bawa anggota. Amin ya rabbal alamin. Bawa anggota 2 orang. Ya. Kemudian siapa? Pak Arif dari Linggau bawa lagi anggota. Memang saat ini kenyataannya kita selalu minta kader. Tapi tidak berpikir bagaimana melahirkan kader. Nyari. Ini adik-adik semua ini calon kader. Betul nggak? Siap jadi kader? Siap. Kalau siap nanti malam pas sholat malam harus bangun. Tadi malam kita sholat malam, imamnya Ustadz Yusuf bersaing sama suara anak-anak tidur. Ini ada musik lain ya. Ya harus bangun ya. Nah ini mudah-mudahan di Sumatera Selatan secara kuantitas jumlah kader ini semakin bertambah ya, bertambah adik-adik nanti. Kita doakan adik-adik ini nanti di antara kalian ada yang jadi pemimpin di daerahnya. Amin ya rabbal alamin.
punya pesantren Hidayatullah di daerahnya, insya Allah. Ini harapan dan doa, dan ini akan menjadi kekuatan kita dalam berdakwah. Ternyata santri Hidayatullah, alumni SMA bisa mendirikan pesantren. Ada cerita menarik di Cepu, Jawa Tengah. Ini cerita Ustadz Amin Mahmud. Jadi pewakaf tanah di Cepu itu adalah Pak Haji, anaknya alumni Mesir. Kemudian dia wakafkan rumah dan tanahnya ke Hidayatullah. Apa kesaksiannya? Anakku alumni Mesir, pandai bahasa Arab, banyak hafalannya, belum bisa buat pesantren. Tapi anak-anak aliyah Hidayatullah ditugaskan bisa jadi pesantren. Coba, luar biasa. Nah, kalau ini dimulai, insya Allah kita nggak tahu di antara adik-adik ini, ya, yang sekarang masih culun-culun ini, masih imut-imut ini, ya. Kalau ini kan sudah amit-amit, ini masih imut-imut, ya, masih lucu-lucu. Kita nggak tahu ada di antara kalian yang siap nanti menyongsong tugas alumni aliyah, kita harapkan, ya, sehingga menambah jumlah kader di Sumatera Selatan. Dalam waktu 3-4 tahun ke depan, 17 kabupaten dan kota sudah dipenuhi oleh kader-kader Hidayatullah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, masalah jumlah. Masih ada waktu? 5 menit lagi, ya. Yang kedua adalah persoalan kualitas. Nah, ini. Ketika kita bicara kualitas seorang kader, itu tergantung proses. Seperti apa prosesnya? Semakin kencang prosesnya, maka semakin baik kualitas kader itu. Ya. Seperti tadi disebutkan dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya berada di sebuah tempat biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Seperti apa itu, ya? Jadi rupanya beratnya kita hari ini, Pak, tantangan kita ini dibandingkan dengan Nabi Ibrahim belum ada apa-apanya. Rata-rata tempat perintisan kita itu kira-kira ada apa? Tumbuh-tumbuhan gimana? Subur. Cabang kita lihat rata-rata tidak ada ceritanya biwadin ghairi dzi zar'in. Lembah yang tidak ada tumbuhan, enggak ada yang batu-batuan. Yang ada di Sumatera Selatan ini lahan kita lahan basah semua, rawa, ya kan? Banyak rawa, Masya Allah, lahan basah. Jadi jangan bawa kira Sumsel ini lahan kering, lahan basah semua, Pak. Sampai rumah saya tuh segini basahnya. Lahan basah. Coba, tidak sengeri yang diceritakan dalam Al-Quran yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Tandus, gak ada tumbuh-tumbuhan, ya, betapa beratnya. Begitu juga kita di Hidayatullah diproses dengan berbagai macam ujian-ujian yang cukup luar biasa. Ini adalah menuju kepada kualitas kader, ya. Jadi sesungguhnya kita bersyukur, Pak, kalau dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan yang ada, ya. Sesuatu yang berat yang kita hadapi itu bersyukur, itu akan membentuk karakter kita, ya. Kita akan menjadi dewasa, kita akan menjadi bijaksana, kita akan menjadi sosok yang tangguh. Termasuk kepada para santri. Para santri ini jangan mudah mengeluh. Masalah makan mengeluh. Apalagi masalah minum mengeluh.
Kita harus berpikir, jangan membuat orang dengan keberadaan kita jadi berat. Itu kader. Nggak ada minum, cari kemana. Makanannya kurang enak, kurang cocok, gimana supaya ya, cari cara. Saya pernah jadi santri dulu, kepengen makan yang lebih enak dikit, karena di dapur itu makanannya tempe, tahu, kangkung, ya. Dan petugas dapur pun pinter juga. Setiap makan dikasih lagu nasyid. Apa yang ada harus disyukuri, apa yang tiada jangan dirisaukan. Nggak boleh protes. Itu lagu khas ketika kita makan di dapur itu tuh lagunya. Gimana caranya santri kok pengen makan agak ada dagingnya? Saya ke sawah nyari keong. Keong apa namanya? Keong yang di sawah-sawah itu. Dapat 1 ember. Ya. Direbus, dimasak. Lumayan. Tapi karena nggak tahu caranya masak keong, ya pas dimakan bukannya kita nikmat, malah mau muntah gitu karena nggak bisa ngolah, ya. Luar biasa. Ada teman yang pengen makan pisang tapi nggak bisa beli. Di belakang asrama ada pisang masih mentah, masih muda. Masih muda kan tentu belum matang ya. Supaya matang direbus. Jadi ketika makan kok masih mentah dimakan, ini sudah matang. Matang direbus, dimakan juga. Ya. Pengen buat nasi goreng tapi nggak punya uang. Punya uang 1.000 rupiah, nggak bisa beli cabai. Akhirnya beli bakwan 1, cabainya segenggam. Nggak tahu lah, pokoknya kita itu biasa menghadapi hal yang seperti itu, yang sulit-sulit biasa. Jadi kalau adik-adik santri sedikit-dikit mengeluh, lapor sama ibunya, "Mak, badan saya gatal-gatal, tiap subuh gitar, ya." Nah, ini bukan ciri kader, ya. Maka proses pengkaderan ini tidak berhenti. Nanti ketika jadi seorang ustadz, guru, mengajar juga demikian, proses juga. Ustadz belum punya istri, kepengen punya istri, walaupun nggak berani ngomong. Tapi kepengen. Dulu teman saya di Bengkulu mau menikah nggak berani ngomong. Kalau saya ngomong, Pak, ya, teman saya itu Pak Ustadz Hasan, ditanya sama Ustadz Ali, "Pak Hasan mau nikah?" "Oh itu Ustadz yang saya tunggu-tunggu." Rupanya dia ada mau tapi nggak berani ngomong, ya. Nah, sudah nikah, ditugaskan. Oh, Masya Allah, Ustadz Eko ya, pengantin baru di tempat tugas kan, nangis gak istrinya? Nangis istrinya, nangis. Ya. Melihat istrinya nangis, suaminya mau nangis juga. Tapi malu laki-laki mau nangis. Tapi itu menjadi cerita nanti, menjadi sebuah kenangan. Itulah sebuah proses, Pak. Ya. Jadi kalau proses kekaderan tidak dilalui, Pak, kita akan jadi manusia-manusia yang lemah, menjadi manusia-manusia yang tunduk dengan keadaan, hanya pasrah tidak mampu berbuat. Maka kualitas kader itu tergantung proses yang dilaluinya, ya. Jadi insya Allah ustaz-ustaz yang tugas ini sudah melalui proses itu. Itu saja mungkin pas 20 menit. Mudah-mudahan bisa disimpulkan ya. Tentunya kita masih memohon kepada penjelasan tuan guru kita, ustaz-ustaz kita nanti. Ini hanya cerita internal kita di Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita asumsikan setiap kecamatan ada 3 orang pengurus, satu kabupaten 5 orang pengurus, kemudian di provinsi 7 orang pengurus,
maka kita membutuhkan 800 orang kader di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama. Selanjutnya kepada Ustaz Joko untuk menyampaikan tentang idealitas seorang kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Wahyu Rahman, karib saya sejak di Gunung Tembak. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan dan keistiqomahan dalam lembaga perjuangan ini. Yang saya hormati Ustaz Lukman, Ketua DPW Sumatera Selatan. Semoga juga Allah memberikan keberkahan. Dan yang saya banggakan, ikhwan-ikhwan berjuang terdepan, ujung tombak dari lembaga perjuangan Hidayatul yang berbasis pengkaderan. Semoga tetap istiqomah dan diberikan semangat untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai risalah agama ini. Serta dari santri yang menjadi cikal bakal penerus daripada teman-teman yang ada di daerah-daerah. Jadi ini perpaduan antara penerus dan perintis. Santri ini penerusnya, yang sebelah kiri saya ini perintisnya. Nah, tadi sudah dibahas. Penerus dan perintis sama-sama akan dicatat oleh sejarah. Baik, saya tidak berpanjang kalam karena waktunya 20 menit. Biasanya kalau saya disuruh berbicara 20 menit itu masih muqaddimah, Ustaz. Belum intinya. Tapi bagaimana mengepres. Ini begini aja sudah hampir 5 menit. Baik, saya mulai dengan definisi daripada kader. Saya memakai istilah umum saja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kader itu definisinya, pengertiannya adalah orang yang dipersiapkan untuk mengemban amanah, tugas di dalam kepemerintahan, partai, organisasi, yayasan dan lain sebagainya. Kata kuncinya di sini adalah ada rekayasa, ada yang dipersiapkan. Ya. Tadi Ustaz Lukman menyinggung bahwa kader itu dilahirkan atau diproses. Kalau definisi yang kita pakai, maka kader itu adalah memang dipersiapkan. Ya. Dipersiapkan untuk memikul amanah yang akan melanjutkan keinginan daripada lembaga apa yang memproses itu. Ya, ini poin yang pertama. Jadi kader itu adalah memang direkayasa untuk lahir menurut definisi tadi. Kemudian yang kedua adalah apa sih urgensinya kader itu? Yang pertama kita merujuk kepada Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Santri sudah hafal semua ya? Al-Baqarah 133. Jangan kalah sama ustadz-ustadznya. Ini berkisah tentang bagaimana Yakub ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Beliau kumpulkan sanak saudaranya, kemudian anak-anaknya, cucunya, kemudian beliau menanyakan kepada mereka,
ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah setelah aku ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jawabannya anak-anak cucunya itu sungguh menggembirakan. Bahwa mereka mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jangan khawatir bapakku, nenekku, datukku, bahwa kami akan menyembah Tuhan Ibrahim, Ismail, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dalam surat Al-Maryam ayat ke-9 Nabi Zakaria. Di awal-awal surat itu ayat ke-4 dan ke-5 Nabi Zakaria mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni yuhanal adnu minni wastala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku ini telah lemah. Rambutku ini sudah berubah warna menjadi putih semua. Tetapi aku tidak pernah lelah untuk memohon, meminta kepadamu. Apa yang diminta? Bukan istri, Pak. Bukan istri kedua. Nah, saya bisiki tadi satu wahyu, Pak Eko nanti kalau sendirian nanti harus bertambah, ya tambah istrinya, kadernya. Itu juga kader, Pak. Apa yang diminta oleh Zakaria bukan istri, bukan harta. Yang diminta itu adalah keturunan. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqiran fabli min ladunka waliya. Yang aku khawatirkan sepeninggalku adalah tidak adanya seorang putra. Ya, dalam usul fikih itu ayat ini kan berkaitan dengan anak ya, keluarga. Tapi dalam usul fikih, usul itu kita tidak melihat dari kekhususannya, tapi keumumannya. Artinya secara umum ayat tadi, dua ayat itu mencerminkan bagaimana pentingnya itu yang namanya penerus itu, pentingnya yang namanya kader. Jadi bukan kaleng-kaleng itu yang dimaksud dengan kader itu, memang sangat dibutuhkan. Nabi Ibrahim ayatnya tadi juga disebutkan memang membutuhkan itu. Jadi clear ya, bahwa hadirnya kader itu adalah sangat-sangat urgen dalam mengemban risalah agama ini. Sehingga wajar basis kita di dalam Hidayatullah ini adalah berbasis kader. Ini tidak boleh dilepaskan. Semuanya, seluruh aspek kehidupan kita itu basisnya harus pengkaderan. Pendidikan, dakwah, sosial dan lain sebagainya basisnya adalah kader. Bagaimana supaya lahir kader-kader itu? Sehingga kader itu tidak hanya dilahirkan oleh 3 perguruan tinggi kita, tidak hanya dilahirkan oleh Osdai saja, tapi semuanya bagaimana visinya mengarah ke situ, melahirkan kader itu. Nah, bagian yang ketiga yang perlu dipahami adalah apa konsekuensi kalau sudah menjadi kader, lahir kader, sudah ada kader itu konsekuensinya itu apa? Ya. Apakah makan terus atau tidur terus? Kalau kita itu makan kuat, kerja kuat, tidur kuat, ya. Ibadah kuat, semuanya harus kuat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man ya'sini faqad asallah, wa man yu'ti amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani." Rawahul Bukhari wa Muslim.
Barang siapa menaatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berarti mentaati Allah. Barang siapa yang tidak mentaatiku, berarti ia tidak mentaati Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, berarti ia mentaatiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang tidak taat kepada pemimpin, maka ia tidak mentaatiku. Artinya apa? Konsekuensi logis dari seorang kader itu adalah taat. Taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, da'ana Rasulullahi fabaya'na. Rasul memanggil sahabat, lalu kami berbaiat kepada Nabi. Fakana fima akhadha alaina an ba'ana ala sam'i wa ta'ah. Di antara yang beliau tekankan, yang Rasulullah tekankan adalah bahwa kami untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan suka maupun tidak suka, sulit maupun mudah. Bahkan dalam keadaan pemimpin itu mengurus kepentingannya, mengalahkan kepentingan kita sekalipun, itu wajib kita taat. Dan tidak boleh mempersoalkan sebuah perkara yang berada di tangan pemimpin. Selanjutnya Rasulullah bersabda, kecuali jika kalian itu melihat kekufuran yang jelas kepada pemimpin kalian dan memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu, baru boleh kita tidak taat. Jadi kata kuncinya adalah seorang kader itu adalah taat. Dan seorang kader itu hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu bukan karena melihat Ustadz Lukman sebagai ketua DPW, Ustadz Rionya sebagai ketua yayasan, bukan. Dalam hadis yang pertama tadi dikatakan bahwa ketika kita taat kepada Allah, kepada Rasul, berarti kita taat kepada Allah. Dan ketika kita ini taat kepada pemimpin, berarti kita ini taat kepada Rasul. Begitu sebaliknya. Artinya apa? Ketaatan kita itu karena memang didasari karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak ada urusan dengan Ustadz Lukman, Ustadz Riono, tidak ada urusan. Sehingga siapapun pemimpinnya, memang konsekuensinya harus ditaati. Kenapa? Karena kita ini hanya mengikuti Allah dan Rasulnya saja. Allah dan Rasulnya yang suruh, bukan pesantren yang suruh. Yang menyuruh kita taat itu adalah Allah dan Rasulnya. Ketika kita taat berarti kita mentaati Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya. Sehingga teman-teman seperjuangan sekalian, tinggal 1 menit ini, hal ini harus dicamkan bahwa ketaatan kita ini dilandasi karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Sehingga apapun yang nanti menjadi kebijakan pemimpin kita secara organisasi, pemimpin kita ini di wilayah adalah Ustadz Lukman, maka semua kebijakannya kita berupaya untuk mentaatinya. Karena tidak sederhana itu mentaati sebuah kebijakan dari pemimpin kalau tidak dilandasi karena Allah dan Rasulnya. Banyak Pak, banyak akan menjadi menjadi godaan bagi diri kita, ya. Baik itu harta kita, anak istri kita, bahkan status kita. Tidak sederhana. Nah, jadi contoh aja terakhir,
Luar biasa. Saya membahasakan diri saya aja. Bagaimana yang namanya taat itu harus menyingkirkan seluruh interest kita. Saya ditugaskan di sini dalam posisi zona aman dan nyaman di Gunung Tembak. Ya. Amanah saya terakhir itu adalah bagian litbang, bukan karena sulit berkembang, tapi penelitian dan pengembangan. Ya. Sebelum itu jadi sekretaris yayasan. Kemudian saya menempuh pendidikan S2 di Universitas Banjarmasin, Antasari, Master Pendidikan. Kemudian rumah sudah mulai dibangun, sudah berdiri. Dalam kondisi seperti itu turunlah SK. Luar biasa. 3 itu harus dikorbankan. S2 saya itu sudah tinggal tesis, sudah masuk, selesai bab 2, tinggal bab 3. Sudah konsultasi sama dosen pembimbing. Ditinggal. Ini sudah banyak biaya, Pak, untuk membayar itu. Bolak-balik Samarinda transportasi, Banjarmasin transportasinya itu luar biasa. Rumah sudah bagus. Namanya Natura sudah bagus. Bayangan saya SK saya itu cuma di Kalimantan Timur. Tiba-tiba nyebrang ke Palembang. Saya tidak tahu Palembang kayak apa. Datang ke sini, Pak. 3 bulan hampir tidak dikasih Natura. Anak 6. Sekolah semua di Jawa. Setiap bulan minta kiriman. 3 bulan. Dan bapak-bapak bisa bayangkan, ada saksi matanya di sini. Ketika kita protes di tempat ini, jawabannya apa? Sudah sejak dulu begitu, biasa itu. Jangankan 3 bulan, kemarin itu 4 bulan tak Natura. Bayangkan, Pak. Mana pusing kepala ini? Pusing, Pak. Ya Allah, luar biasa itu. Sampai seperti itu. Dari kondisi aman dan nyaman mendapatkan kondisi seperti itu, sehingga memang bereaksi kita. Tapi akhirnya saya kembali menyadari bahwa tidak menyelesaikan masalah itu, karena saya pernah dihadapi, kemudian ditinju itu lantai ini. Pak Jok ini mau apa di sini? Kan ada saksi matanya itu. Saya bilang, saya ini orang Surabaya. Kenal bonek enggak? Itu kan dari Surabaya. Ya biar kurus-kurus, enggak punya jurus. Ada jurus saya, andalan saya. Saya bilang, wah luar biasa. Tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa mengendalikan diri. Yang saya pikirkan itu, jangan sampai jenderal ketemu jenderal itu perang, Pak. Bahaya. Tembak-tembakan, punya senjata semua. Itu saja yang saya pikirkan. Kita ini di lembaga perjuangan. Akhirnya saya calling down waktu itu. Saya minta maaf, saya menyatakan bersalah dan minta maaf. Akhirnya clear. Bayangkan dalam kondisi seperti itu. Tapi itulah harga sebuah ketaatan, Pak. Harga sebuah ketaatan. Saya bertahan sampai hari ini 6 tahun. Masih belum seberapa 6 tahun itu. Satu ayu berapa tahun itu melalang buan. Belum seberapa. Tapi ya, ini sebuah pengorbanan yang hendaknya menjadikan teman-teman ini jangan pesimis. Kalau mau digeser ke sana kemari, jangan memperepot pemimpin kita. Jangan menyulitkan pemimpin kita, karena kita ini mau pendidikan kita ini masih masih berjalan, kemudian ayam kita masih lagi mengeram, kemudian anak kita lagi sekolah, wah macam-macam. Kalau itu dipikir, Pak, ini ayat dan hadis ini tidak akan pernah bisa berjalan. Ya kita berharap teman-teman semakin bertambah dewasa, pengalaman di lapangan. Teman-teman kan juga tidak mau disusahkan oleh teman-temannya yang daerah-daerah. Maka mempermudahlah urusan yang diemban sekarang oleh
pemimpin kita di DPW, sehingga nantinya insya Allah di daerah kita semua akan aman. Kalau mau digeser dari zona yang aman ke zona yang tidak aman, ya terima saja, tidak jadi masalah. Ya, lahan basah ke lahan yang kering kerontang tidak menjadi masalah. Yang penting landasannya adalah ketaatan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melihat. Memang dulu saya yakin teman-teman itu ditugaskan karena apa? Karena mungkin sentimen, perasaannya itu dibuang kita ini. Nah, mengaku saja Pak. Tapi sekarang coba rasakan. Tadi rapat Satyono itu membahas PO-nya. Ini mau direken ini. Mau diberikan reward ya. Penghargaan teman-teman yang merintis itu. Sampai semua rebutan. Wah, saya yang ngerintis ini nih, Palembang ini. Yang tidak ada urusan ini merasa merintis Palembang, tidak menjadi masalah. Nanti saya juga merasa merintis di mana gitu. Artinya memang sejak awal seperti itu. Awal-awal memang memberatkan seperti itu. Tetapi ketika itu kita lalui 1-2 tahun, pokoknya berbicara Muara Enim itu, gundul itu santri saya itu. Ustaz Sahir pasti disebut. Berbicara ke timur, Ustaz Dwi disebut. Berbicara Indralayo, Ustaz Kosim disebut. Tidak bisa dihapus oleh sejarah. Meskipun awalnya itu merasa disingkirkan, dibuang, menjadi oposisi, tidak jadi masalah. Yang penting jalan saja. Nah, kalau sebentar ini, besok atau kapan ya ada penugasan, seperti itu lagi, tidak apa-apa merasa berat nih. Pokoknya yang penting jalan dulu Pak. Bahwa merasa aku dibuang, aku disingkirkan, pokoknya jalan aja, tidak peduli. Tunggu 1-2 tahun. Bapak akan rasakan sebagaimana Pak Sahir bilang sama saya, istri saya datang ke sini sejak di sini sakit-sakit. Saya mau kembali lagi ke Muara Enim, biar ditugaskan di Muara Enim. Sehat istri saya. Coba kalau seperti itu, Allah akan berikan itu semua. Asal landasan kita, taat kita kepada pemimpin kita itu karena taat kepada Allah dan kepada Rasul. Saya kira ini kelebihan ini, mohon maaf Ustaz. Ustaz tidak nengkur juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasanya sangat tercerahkan. Saya mendapat cerita tentang bagaimana dulu membacakan SK di Gunung Tembak dari orang yang pernah di sana. Karena saya hanya mengenal orang-orang yang pernah dikader oleh Allah ya. Dulu katanya, kalau orang di Gunung Tembak sudah 2 tahun tidak ditugaskan itu justru dia berpikir, apa salah saya? Kenapa kok tidak ditugaskan? Karena yang ditugaskan kembali ke situ bercerita tentang pengalaman bertugas itu merupakan sesuatu yang membuat iri begitu ya. Dan ketika dibacakan SK itu takbirnya itu menggema, betul-betul tidak ada perhitungan ya, tawar menawar. Allahu Akbar, siap, insyaallah, Allahu Akbar. Kira-kira begitu ya. Tetapi pergeseran ke sini mungkin semakin lama ya. Itu kemudian ketika SK turun itu disikapi seolah-olah kita ini ada masalah apa kok saya ditugaskan. Kalau dulu kok nggak ditugaskan, apa salah saya? Ya. Maka saya mengatakan sebenarnya ya, ketaatan itu adalah tugas itu adalah apresiasi lembaga, apresiasi organisasi kepada kita bahwa kita diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah yang insya Allah di atas doa kepemimpinan dan doa jamaah, maka yadullah fauqal jamaah. Ini yang perlu diluruskan ya, niat kita ketika kemudian surat tugas atau SK itu dibacakan. Dan insya Allah ya, saya beberapa kali mengalami ketika dari Nias ke Medan itu tidak sampai setengah jam, lobi-lobi kapan harus berangkat, insya Allah kami berangkat, tidak ada masalah. Ketika dari Medan kemarin sudah dicatat
mau dilantik, kemudian Ustadz Marwan memanggil karena Ustadz Lukman minta ditemani. Kurang lebih 10 menit, insya Allah berangkat, disuruh beli tiket pada saat itu juga. Kemudian kita cari tiket, berangkat ke sini untuk mengikuti pelantikan. Tapi indah kalau kita kemudian memutuskan secepatnya. Yang penting siap dulu, baru mikir. Jangan mikir akhirnya tidak siap. Ya. Demikian mungkin Ustadz Wahyu akan memberikan closing statement 20 menit Ustadz, bagaimana melahirkan kader pemimpin sebagaimana pengalaman Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ustadz Lukman Hakim selaku Ketua DPW Hidayatullah Sumatera Selatan. Begitu juga kepada Ketua dan anggota Dewan Murabbi Wilayah, seluruh pengurus DPW dan seluruh ketua dan anggota DPD Hidayatullah Sumatera Selatan, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, melengkapi pencerahan dan pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh dua kader utama yang ada di Sumatera Selatan ini, Ustadz Lukman dan Ustadz Joko, bahwa untuk menghasilkan sebuah emas yang punya karat sampai 24 karat itu perlu proses penempahan yang panjang. Sudah dibakar, dipukul lagi, dipalu dan seterusnya sampai benar-benar terwujud emas murni itu. Begitu juga namanya kader, tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tidak cukup. Panjang perjalanannya untuk benar-benar kemudian kita menjadi seorang kader yang militan. Oleh Allah yarham, menjadikan pola bagaimana Allah mengkader Rasulullah Muhammad SAW di dalam mengkader para anggotanya, para jamaahnya, para kader-kadernya, bahwa Rasulullah SAW awal mula itu diyatimkan di sebuah rekayasa. Di dalam pemahaman sistematika wahyu itu adalah pra-wahyu. Sebelum Rasulullah dinobatkan menjadi Rasul, maka tahapan yang pertama adalah tahapan keyatiman. Bagaimana bentuk implementasi tahapan keyatiman itu? Ya, maka dikondisikanlah suasana, direkayasalah sebuah suasana untuk merasakan ketidakcukupan, keterbatasan, kesakitan, derita dan seterusnya. Istilah beliau Allah yarham, miskin strategis, miskin yang disengaja, direkayasa. Dan begitulah sesungguhnya yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Belum lahir ayahnya sudah meninggal. Baru 10 tahun ibunya sudah meninggal. Dipelihara oleh pamannya lagi, paman yang paling miskin dari seluruh paman yang ada, yaitu Abu Thalib. Itu adalah rekayasa Allah. Nggak mungkin itu terjadi kalau bukan kehendak Allah. Sehingga ini dikaji oleh hidayatullah, oleh Allah yarham. Maka kemudian orang-orang yang masuk di hidayatullah awal-awal itu dikondisikan melalui pertama di TC. Ada namanya training center 40 hari. 40 hari digojlok betul. Ya. Ini implementasi ya. Implementasi dari proses peyatiman. Karena saya tadi diberi amanah bagaimana membentuk kader itu. Ia dilakukan oleh Allah yarham Ustadz Abdullah Said. Ya. 40 hari. Kerjanya Masya Allah. Ya. Ternyata itu adalah screening awal. Betulkah orang ini? Ya. Seriuskah orang ini mau bergabung di hidayatullah? Memang niatnya lurus enggak ini? Masya Allah. Tak ada hari, tak ada waktu yang tidak kerja selama 40 hari. Setelah 40 hari selesai, bukan berarti enak-enak. Ya, diamanahi, diberi amanah, tanggung jawab. Yang punya background pendidikan dikasih di kependidikan, yang tidak punya latar belakang pendidikan atau tidak punya pendidikan tinggi dikasih di pertukangan, di pertanian, di perikanan, macam-macam kegiatan amanah baru. Itu mulai meningkat pengkaderannya. Dalam proses Rasulullah itu adalah menggembala. Sudah dibimbing kita untuk berkepemimpinan, memimpin. Saya waktu itu diamanai sebagai wali kelas. Kalau orang masuk tahun sebelum tahun 2000 di Hidayatullah, tahu namanya definisi wali kelas. Ya. Di Guntem khususnya. Wali kelas itu dia adalah penanggung jawab satu kelas. Penanggung jawabnya bukan hanya di kelas, tapi juga di asrama sebagai pengasuh, dan dia juga sebagai pembimbing di lapangan. Dan hampir seimbang, bahkan lebih banyak di lapangannya orang sekolah dibandingkan di kelas. Ya. Ternyata disitulah kita dibimbing, ya, diajari untuk memimpin. Jadi saya menangkap pada saat itu, wah, bukan kalian yang dikader, saya yang dikader. Itu saya sudah nangkap. Oh, saya yang dikader ini. Ya. Masa berat begini ini pekerjaan ini. Ya, gaji 12.500. Sarjana. Ya, tahun 91. Ya. Sarjana gajinya 12.500. Cukup beli sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, habis 12.000 itu. Kenapa dia ini? Wah, disuruh berhenti kali. Oh, kader itu. Kader itu lanjut. Dengar. Saya itu jam 9 udah ngantuk sekali kalau jam 9. Rata-rata saya tidur itu jam 9. Iya. Jadi dari tadi tuh ngantuknya udah luar biasa nahannya itu. Ya. Karena udah biasa, ya, kebiasaan.
Karena katanya kader dibahas ini, wah malu juga ini. Ya, tidak semangat. Ya. Jadi Rasulullah SAW setelah melalui tahapan keyatiman meningkat menjadi tahapan menggembala. Ini rekayasa Allah ya. Dipahami sebagai rekayasa Allah. Menggembala. Menggembala ini yang disuruh gembala itu adalah kambing. Seluruh binatang ternak yang paling susah digembala adalah kambing. Ya bukan bir-bir ya, bukan domba. Domba itu gampang. Satu aja tarik ikut semua. Kalau kambing beda. Ditarik dia mundur. Ya. Ditolak dia lari. Ya. Pokoknya ya susah diatur. Gitu. Jadi bagaimana beliau itu bisa memanage dan mengelola kambing itu sehingga jinak, bisa diatur. Ya. Sehingga ya bahasa kasarnya dulu itu, kalau ada santri yang susah diatur, kamu memang kambing kamu ya. Ya. Kayak kambing memang. Ya. Karena itu istilah-istilah itu sangat populer. Ya. Fase penggembala. Ya. Disitulah lahirnya rasa tanggung jawab. Jiwa kepemimpinan lahir. Karena wah bagaimana ini ya supaya kambing ini tetap berkembang ya, tetap gemuk ya, besar dan berkembang. Ya. Istilahnya bagaimana santri ini bisa jadi hebat ya, jadi cerdas ya, taat beribadah dan seterusnya. Itu kan rasa tanggung jawab itu muncul. Ya jiwa-jiwa kepemimpinan ditumbuhkan melalui amanah-amanah yang diberikan. Nah, selanjutnya karena memang Rasulullah SAW pada saat menggembala itu tahapan dan fase penggembala itu dianggap sudah tuntas, maka beliau menjadi pedagang. Ya. Jadi tahapan berikutnya adalah berdagang. Jadi tahapan berdagang ini adalah tahapan yang direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala agar jiwa melayani Rasulullah ini muncul. Dan kemampuan untuk bernegosiasi, berkomunikasi dengan dan berinteraksi dengan orang lain. Dan itu sudah mancanegara, bukan cuma di Mekah, sudah keluar negeri. Jadi tumbuh dia punya jiwa entrepreneur. Seorang pedagang itu Pak, jiwanya adalah melayani. Jadi orang-orang yang pebisnis itu dia harus punya performa yang menarik. Tampilannya menarik, komunikasinya memikat. Iya kan? Nah itu bagaimana marketing kan begitu. Coba kalau marketingnya BMH ini tidak menarik komunikasinya, ya patah-patah, tidak tertarik orang. Siapa yang mau nyumbang sama orang yang kasar? Kan harus terpesona orang. Ya kayak customer service-nya lah di bank itu, ya kan? Begitu kita datang, apa yang perlu kami bantu Pak? Cantik lagi penampilannya, kan disengaja itu pasang itu, ya kan? Supaya menarik kan gitu. Ya. Jadi jiwa pedagang itu, jiwa pebisnis itu adalah jiwa yang melayani. Dan pemimpin itu kan apa ya? Adalah khodamul ummah, pelayan umat, khodam dia. Bukan yang mau dipimpin, yang mau dilayani, minta dilayani, enggak. Dia adalah pelayan umat. Maka muncul dan lahirlah itu jiwa pelayan. Nah, ini ya yang tidak menjadi hal yang diintroduksir ya, dikuatkan di Gunung Tembak. Ini satu. Tidak dikuatkan. Padahal itu ada polanya, ada fasenya. Ya. Langsung lompat dia. Langsung masuk fase berhadijah. Wah,
Makanya orang Hidayatullah tidak banyak jadi pedagang, pebisnis. Orang-orang Hidayatullah ini yang pebisnis ini memang punya akar. Ya. Saya juga bukan pebisnis, tapi karena punya akar. Sejak kecil jualan, ibu saya itu punya pasar, ya, punya punya toko di pasar, ya, sehingga saya pulang sekolah itu bantu orang tua saya. Ya, bapak saya adalah seorang karyawan, ya, di perusahaan, ibu saya jualan. Ya. Ya, saya terdidik berjualan. Ya. Waktu SD itu sudah jualan. Terus kuliah setiap libur saya jualan pakaian. Ya, pindah-pindah dari pasar Pekanan itu, ya, kayak pasar apa istilahnya sini? Pasar Kalangan. Itu Kalangan, Pak, dari satu pasar ke pasar lain, jual pakaian. Laku saya punya jualan, saya beli coklat karena di Sulawesi Tenggara jualannya pakai kapal. Ya. Jadi itu membentuk, Pak, jiwa entrepreneur itu. Jadi saya dimanapun pasti saya jualan. Tugasnya dimanapun di seluruh tempat saya bertugas pasti saya penjual. Saya di Palembang, saya langsung rehab rumah itu. Saya bikinkan pintu rolling door. Saya jualan sambil jalankan tugas ketua DPW. Saya jualan. Ya, buka toko di situ. Wah, ini pinggir jalan, saya bilang ini. Besar lagi rumahnya. Ya, enggak dimanfaatkan, kosong waktu itu. Saya langsung rehab. Ya, kebetulan punya duit waktu itu. Karena saya dari Aceh. Ya, saya rehab sendiri, pakai uang sendiri. Nanti diganti, saya bilang, kalau punya rezeki. Ya. Alhamdulillah. Nah, pasti berdagang. Penting ini, Pak. Anak-anak ini perlu, ya, dididik untuk memiliki jiwa entrepreneur, jiwa berdagang, sehingga punya jiwa kemandirian. Ya, kalau tadi menggembala itu jiwa kepemimpinannya muncul, berdagang ini punya jiwa kemandirian, ya, dan jiwa melayani. Nah, ini barulah masuk ke berhadijah, fase keempat. Jadi Rasulullah SAW setelah matang, ya, di berdagang, ya, sudah mancanegara beliau berdagang dan komunikasinya memang sudah menawan, bahkan majikannya pun tertarik dengan kemampuan komunikasi yang dibangun oleh beliau dan kejujuran serta amanahnya, sehingga sudah lewat ini waktunya, sudah 20 menit lewat. Masya Allah, ya. Akhirnya Siti Khadijah sebagai majikan yang memiliki kekayaan yang konglomerat waktu itu tertarik, ya, karena kemampuannya itu berdagang. Rasulullah akhirnya nikahlah. Walhasil setelah nikah berhenti berdagang, ya, berhenti dulu berdagang. Apa yang kelima yang dilakukan adalah berguahirat. Fase kelima adalah berguahirat. Ya. Nah, kita terbalik. Nah, jangan dibalik-balik. Ya. Jadi tahapannya itu seperti itu. Ya. Setelah ekonominya mapan, karena nikah strategis, meskipun seorang janda udah dua kali janda. Siti Khadijah itu 2 kali janda. Ya. Tapi karena konglomerat orang kaya, ya, enggak kena api, enggak kena asap, ya, banyak pembantu-pembantunya, dia orang kaya raya, ya, sehingga meskipun 2 kali janda tetap cantik. Nah, kira-kira gitu, ya. Usianya pada saat itu 40 tahun, Rasulullah baru 25 tahun, selisihnya 15 tahun, jauh. Tapi nikahnya itu karena strategis, ya. Melihat, wah, ini kekayaannya luar biasa ini. Kalau ini kita nikahi ini, wah, aman ini perjuangan. Nah, kira-kira gitu. Dakwah ini akan lancar. Ya, jadi kalau masih ada bujang-bujang sini, ada janda-janda kaya, ya, dan beriman, ya, wah, itu menarik itu. Ya, akan membiayai dakwah kita. Ya, akan membiayai dakwah. Nah, jadi nikahi.
Berhenti, beliau kemudian berhalwat, ya, menyepi, bergua Hira, di Gua Hira, kurang lebih 15 tahun, bolak-balik terus menerus. Nah, barulah, ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkenan menobatkan beliau sebagai rasul. Karena beliau itu berhalwat, ya, setelah sekian tahun, ya, mengembara lewat berdagang tadi, dengan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala langsung lewat menggembala, ya, dan proses keyatiman, ya, maka lahirlah sensitivitasnya, peka sekali, dia mampu membaca fenomena alam yang ada. Wah, ini tidak benar, ini kehidupan, masa kayak gini nih, masa orang harus mau makan minum arak seperti itu, masa orang harus seenaknya berzina, ya, bukan berzina bahasanya kan, nikah sembarang, bisa tukar-tukar istri, ya, dan seterusnya, perbuatan-perbuatan jahiliyah yang ada marak pada saat itu. Itu kepekaan beliau itu sudah mampu membaca, ini adalah salah, ini rusak, ini nggak seperti ini, ya. Beliau mau memberikan solusi, nggak ngerti bagaimana solusinya ini, bagaimana caranya ini, dari mana memulai ini. Maka beliau lari, ya, bergua Hira, merenung di sana, berpikir bagaimana caranya ini, ya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya. Jadi proses pengkaderan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Said, Allah yarham, ya, seperti itu. Penggodokannya memang luar biasa dahsyat, ya. Tapi para kadernya adalah kader-kader yang sam'an wa ta'atan, orang-orang yang siap menjalankan tugas dimanapun dan kapanpun, tanpa tapi dan tanpa nanti. Itu istilahnya SAR, tanpa tapi dan tanpa nanti. Wah, belum kita bicara ini cerita tentang kisah penugasan saya di 7 provinsi, ya. Tidak usahlah kita cerita itu, ya. Yang jelas bahwa penempaan kader, ya, yang kita lakukan ini, manakala mengikuti pola-pola fase-fase seperti itu, ya, bahwa bukan di anak-anak kita ini, ya, anak biologis kita termasuk, ya, anak biologis kita ini bukan dinabobokkan dengan kecukupan, ya, bukan dikondisikan dalam keadaan begitu dia mau kita kasih berapapun dia minta kita berikan, ya, disuasanakan anak-anak kita itu menjadi anak-anak ya tidak merasakan apa yang pernah kita rasakan, ya tidak akan bisa jadi kader. Maka kondisikanlah anak kita itu, ya, dalam kondisi yang serba terbatas, ya. Nantilah dia akan rasakan juga, dia akan nikmati juga pada saat dia sudah melek dan mengerti. Saya pikir ini penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sudah dari yang pertama kondisi realitas kader kita, kemudian idealitasnya seperti apa, kemudian proses untuk menjadi kader sudah dijelaskan 3 narasumber kita. Kami buka satu sesi saja pertanyaan karena sudah lumayan larut malam. Silahkan 3 orang penanya yang ingin menyampaikan dalam kesempatan ini. Kemudian nanti kita akan istirahat. Semoga cuaca bagus dan insya Allah besok kita berazam bangun jam 3 insya Allah. Dipersilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman dalam kesempatan ini, dipersilakan. Ada? Ada cukup? Ya? Oh enggak, maksudnya kalau seandainya tidak ada pertanyaan juga tidak ada masalah. Yes, sir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa tadi pertanyaannya? Ke siapa pertanyaannya? Kepada ketiganya lah. Atau salah satu nanti yang bisa menjawab. Ada lagi barangkali? Ada yang mau bertanya? Satu lagi. Ya, Ustaz Safril, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada istilah ya, dan itu juga saya baru dengar di ayat akhir itu, cuman entah itu apa istilah itu sudah lama muncul atau apa ya. Tapi ini saya baru karena di era perubahan 2021 ini istilahnya 5 tahun yang lalu ya, ada istilah bahwa dari ketika ditugaskan bahwa jangan sampai kita itu ada perasaan dilempar atau dibuang tadi, seperti itu. Mungkin bagi seorang yang baru tugas, istilahnya baru pertama kali, mungkin itu bisa saja sebagai argumen dia. Tapi bagi orang yang istilahnya yang memang seorang kader, maka itu praduga saja, praduga yang menyebabkan dia akhirnya akan ke situ gitu. Padahal sesungguhnya bagi seorang kader, dia merasa bahwa memang ini tugas, ini amanah gitu kan, dan harus menjalankan. Nah sehingga bisakah itu mungkin jangan sampai kita ada istilah seperti itu. Bagaimana agar kita tidak punya sikap bahwa saya ini dilemparkan atau ditugaskan, begitu. Dibuang, dibuang. Karena itu yang menjadi satu mungkin perasaan itu ketika diulang-ulang kan ala biasa karena kebiasaan ya. Akhirnya nanti ada perasaan bahwa saya ini betul dibuang gitu. Nah, maksud saya wajib istilahnya ungkapan atau itu bagaimana? Mungkin ada ya istilahnya dari orang-orang tua kita di usaha mungkin pernah menyebutkan bahwa jangan sampai kita merasa mungkin ada ya. Tapi sesungguhnya saya pikir seluruh kader-kader di mana belum berada, bagi yang istilahnya memang dia ini bahwa saya ini tugas, nggak ada istilah itu gitu. Bagaimana istilahnya agar betul bahwa ini saya tugas dan masih Sama. Ya, cara mensikapi tugas. Barangkali ada pertarungan di dalam diri kita antara ini taat karena Allah atau bukan gitu. Kemudian yang ini tadi perasaan dibuang atau dilempar ya dalam tugas itu. Mungkin satu teman. Jawab semua ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup berat
tapi menarik. Jadi bagaimana kita lillah. Kalau pengalaman selama kita taat kepada pemimpin dan taatannya dalam hal kebaikan, dalam hal tugas, ya, tugas dakwah, bismillah, artinya itulah modal kita, ketaatan karena Allah. Ya memang kadang ada bisikan-bisikan yang karena nggak enak, karena dan sebagainya gitu ya. Ya itu pasti muncul biasanya. Tapi ketika kita menyatakan bahwasanya ini tugas dari pimpinan, dari pemimpin kita, dan tentu dia menugaskan berdasarkan ABCD pertimbangannya, bismillah, kita berpasrah kepada Allah, terlepas kita dengan segala kekurangannya. Itu mudah-mudahan itu menjadi penguat kita dalam menjalankan tugas, ya. Kita berprasangka kepada pemimpin kita dengan sangkaan yang baik, dengan sangkaan yang benar, karena kita hanya bisa menghukumi seseorang apa yang keluar dari lisannya. Tidak bisa kita menghukumi dari sesuatu yang tidak keluar dari lisannya. Jadi kuncinya ya, percaya gitu aja, yakin. Termasuk dengan pertanyaan Pak Sabril, menghilangkan perasaan seperti dibuang gitu ya. Ya itu kan namanya sangkaan. Dalam Al-Quran kan kita diperintahkan untuk menghindari apa itu namanya, ya, dzon, inna ba'da dzonni ismun, ya. Prasangka yang tidak baik itu dosa, ya kan. Artinya yang harus kita kembangkan adalah baik sangka, husnuzon. Ya kalau kita merasa begitu biasanya justru malah banyak yang negatifnya. Mungkin kurang semangat, di tempat tugas juga agak sedih gitu ya. Alangkah sedihnya nasib saya, dibuang ke Medan, dibuang ke Palembang, sedih ya. Akhirnya kita tidak ada semangat ya semangat. Tapi kalau kita ubah menjadi mindset yang positif, ya terlepas kita yang menugaskan itu seperti apa, ya tadi saya sampaikan yang kita bisa menghukumi itu yang zohir ya. Kita ditugaskan ke sana, berarti yang menugaskan itu juga melihat kriteria ABCD, tidak sembarangan. Ya, kita yakin pemimpin kita ini nugaskan kita itu juga nggak sembarangan. Ya, hanya asal nunjuk aja si fulan ditugaskan di pelosok tempat jin buang anak, apa itu istilahnya. Ya, saya rasa tidak. Apalagi suasana hari ini di lembaga kita ini ada tradisi yang cukup bagus dan ini menjadi tradisi organisasi. Ada namanya musyawarah. Ya. Bedanya kepemimpinan Ustaz Abdul Said dengan Ustaz Abdul Muhammad itu, ya, kalau dulu Ustaz Abdul Said itu karismatik, mampu beliau. Tapi pernyataan dari Ustaz Abdul Muhammad, kami ini kepemimpinan syuro, musyawarah. Nah, kalau itu sudah kita yakini, insya Allah tidak ada perasaan yang seperti itu, ya. Untuk meminimalisir, ya. Nah kita ada dua sisi tentu ya, dari sisi yang ditugaskan maupun yang menugaskan. Yang menugaskan memang dihindari yang namanya interest, termasuk kita sebagai pemimpin, sebagai pimpinan, menugaskan itu diusahakan benar-benar memang free dari berbagai kepentingan-kepentingan atau interest-interest pribadi. Ya, ini staf saya ini kayaknya kok ya. Tadi kata Ustaz Joko ini oposisi ini. Ya. Saya baru dengar di Presiden itu ada oposisi.
Ya misal, oh ini oposisi ini harus ditugaskan. Ya kita sebagai pemimpin juga tidak bijak seperti itu, ya. Tidak bijak. Nah kita yang sebagai orang yang dipimpin itu juga melihat pemimpin kita itu dengan kacamata baik sangka tadi, husnuzon, ya. Makanya ini dikedepankan misal. Jadi mungkin itu Ustaz, ini pengalaman saya. Mungkin tadi dikuatkan Ustaz, mungkin untuk yang penguatan itu. Silakan Ustaz Joko dulu. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ketaatan supaya lillah. Bagaimana caranya supaya seperti itu? Ya, ini kalau melihat surat At-Taubah ayat ke-41 42, ini bisa menjadi acuan untuk memang lillah itu memang berat. Ayat 41 surat At-Taubah, Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkat dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan ringan. Ketika kita berjihad. Ayat berikutnya ini menjelaskan kondisinya. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syuqqah. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pasti mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka, sehingga mereka bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Mereka memisahkan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ini orang yang bersama-sama dengan Rasul, ya, orang-orang yang bersama Rasul. Berat Pak untuk lillah itu, ya. Sehingga ada sahabat yang pernah curhat sama Nabi, ya Rasulullah, kalau saya atau kami ini bersama engkau di masjid, kayaknya surga itu, bidadari itu di depan mata saya ya Rasulullah. Surga itu kayaknya dekat sekali. Tapi kalau ketemu betino-betino kita di rumah, apalagi ada 2, ada 3, kayaknya surga ini jauh lagi. Nah, ini lagi-lagi orang-orang yang ada di sisi Rasulullah seperti itu, ya. Sehingga memang 15 abad setelah itu, zaman kita ini memang hanya doa yang bisa dan pemaksaan diri. Makanya ulama-ulama itu ada torekotnya memasakkan diri untuk itu, ya. Kalau saya tanya Pak Sahir mana ada Pak Sahir? Pak Sahir, kalau saya tanya, kalau makan lauk yang paling enak bagi Pak Sahir itu apa? Yang kampung. Hah? Oh sama kalau gitu. Santri. Ya, yang angkatan. Apa lauk yang paling enak bagi ente kalau makan? Hah? Terong. Oh ini syarat ini di dapur terong terus makannya kayaknya. Ini terong. Kalau Pak Yono apa Pak Yono? Lauk yang enak mana? Pak Yono.
Ikan bakar. Saya tidak tanya Ustaz Lukman sama Ustaz Wahyu, tidak berani saya tanya. Nah, itulah kita, Pak. Nah, itulah kita. Ada seorang ulama itu ditanya itu, nanya sama seseorang, Fulan, apa yang paling enak? Lauk yang paling enak? Jawabnya sama, Pak. Sama dengan bapak-bapak. Ketika balik ditanya, Syekh, kalau Syekh, lauk yang paling enak itu apa? Idamuhu al-ju'. Lauk yang paling enak itu lapar, Pak. Bukan ikan bakar, Pak, sayur. Al-ju'. Lauk yang paling enak ini santri lapar. Coba ente lapar, puasa Senin, Kamis. Seteguk air itu rasanya nikmat sekali. Sampai begitu torekotnya itu. Untuk apa? Untuk menggembleng dirinya itu. Nah, kita ini apa? Apalagi kalau ditraktir, sudah tahu durian itu bikin darah tinggi, mentang-mentang gratis diembat semua habis. Wajar kalau masih muda itu darah tinggi semua. Sudah jalannya seok-seok. Begitu kita. Memang harus ada tarekatnya, Pak. Ada harus wasilahnya, ada jalannya. Memaksakan diri kita. Sehingga wajar kalau ulama-ulama kita itu luar biasa. Saya cerita sama teman-teman itu, kalau yang paling tersiksa kalau jalan kita ini dengan Ustaz Hasim. Ustaz ya. Tersiksa sekali. Kalau satu mobil rombongan ada Ustaz Hasim, sudah. Kita makan lapar ini, mampir dulu di warung ini. Ini di sepinggan ini, Pak. Warung ikan bakar Ustaz Hasim terus. Sampai ke Manggar. Wah, banyak ikan masih ada di situ. Laut di situ. Mampir dulu kita ini, lapar kita ini. Ustaz Hasim diem aja. Lanjut terus sampai teritip, terus lagi ujung-ujungnya sampai pintu gerbang itu Gunung Tembak itu. Nggak makan lagi kita ini. Saya bilang, Ustadz ini nggak tenggang rasa sama kita ini. Kita lapar ini, Ustadz tahan, kita nggak tahan ini. Bedanya katanya orang, bedanya saya dengan Ustadz Rahman itu sama kurusnya, cuma porsi makannya yang beda, Pak. Ustadz Rahman dikit, saya banyak makannya. Jadi untuk ikhlas itu memang ada ikhtiarnya, dipaksakan. Yang kedua didoakan. Makanya Nabi mengajarkan ya Allah, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sampai lillah itu berat, Pak. Sahabat saja beratnya kayak begitu, apalagi kita. Makanya memang salah satunya paksa aja, ditugaskan kemana, paksa, jalan aja. Nanti Allah itu yang akan berikan keikhlasan itu sesuai dengan kondisi kita. Jadi kata kuncinya paksakan diri kita untuk melakukan penugasan. Ya paksakan saja, ikuti saja, ditugaskan kemana, ke ujung dunia pun tidak jadi masalah, sendirian pun tidak jadi masalah, berdua apalagi lebih enak. Itu yang pertama, untuk bagaimana mencapai lillah. Yang kedua adalah pertanyaan tentang ketika ditugaskan itu ada istilah dilempar, karena oposisi jadi ditendang dan lain sebagainya. Jangan salah, Pak. Ketika kasus perang Hunain, ketika pembagian ghanimah, orang Ansor itu tidak dibagi, tidak dikasih. Ada itu di surat apa itu, Al-Anfal ya. Jadi dibagi. Yang dibagi ini pemimpin dedengkot yang diperangi sama Nabi itu kan kalah. Kemudian disuruh milih, mau dibunuh atau mau masuk Islam. Dia masuk Islam. Itu kalah perang, sudah musuh kita, kalah perang sama Nabi dikasih 100 onta. Apa nak jengkel, Pak? Apa nak jengkel?
Dikasih 100 onta. Jadi musuh-musuhnya yang menyerahkan diri masuk Islam, dikasih ghanimah 100 onta. Ada yang lebih, ada yang kurang, dikasih. Sahabat-sahabat dari Muhajir, Ansor gigit jari, tidak dikasih apa-apa, Pak. Wah. Melihat Nabi manusiawinya gimana, Pak? Jangankan tidak dikasih onta 100 ekor, 1 ekor. Jangankan tidak dikasih tempe dari pasar, tidak dikasih sayur yang banyak itu aja kita jengkel sudah sama Pak Sriono. Tidak sederhana itu, Pak. Sahabat saja seperti itu. Tapi apa setelah Nabi dengar kasak kusuk itu orang Madinah itu, orang Ansor membicarakan Nabi, Nabi tidak tahu diri. Ini bahasa saya, Pak, ya. Mungkin tidak seperti itu, tapi konteksnya seperti itulah, mirip-mirip. Apa Nabi tidak tahu diri? Tidak ingat itu Nabi itu. Ketika dikejar-kejar dari Mekah, tidak ada yang bantu, tidak ada yang tolong, datang ke Madinah, kita fasilitasi. Bahkan kita ceraikan istri kita, kita kasih kalau mau. Kita kasih rumah, kita kasih macam-macam. Masa kita tidak dikasih apa-apa? Dengar Nabi, Pak. Kumpulan mereka. Ya. Wah, ini yang menarik ini, Pak. Ketika dikumpul, Nabi tanya, ayo ngomong apa yang kalian kusak-kusuk. Aku sudah dengar, ayo ngomong sudah. Tidak ada yang berani ngomong. Akhirnya Nabi bilang, aku sudah tahu apa yang kalian membicarakan. Kalian ini tertarik dengan hartaku yang berikan kepada orang-orang yang masuk Islam itu, yang tidak seberapa harganya. Wallahi, aku ini bersama kalian dan aku ini percaya dengan kalian. Kiranya orang Ansor itu mengatakan ke kanan, orang lain mengatakan ke kiri, aku ikut Ansor ke kanan. Kalau orang Ansor mengatakan berdiam diri dan orang lain mengatakan harus jalan, aku ikut orang Ansor. Wow, langsung selesai persoalan, Pak. Yang ecek-ecek tadi itu, fulus, mampus, fulus, mulus. Tidak ada apa-apanya, selesai semua persoalan, Pak. Jadi perasaan begitu itu, merasa dilempar, merasa ditendang, merasa dijadikan oposisi, belum seberapa, Pak. Biasa-biasa saja. Artinya itu adalah perasaan manusiawi, dan itu sah-sah saja. Yang penting ketika merasa seperti itu, penyelesaiannya itu seperti sahabat-sahabat tadi, bahwa kebijakan Nabi itu memang Nabi menggaransi bahwa apa yang Nabi lakukan itu bukan karena semata-mata nafsu belaka, memang karena perintah Allah. Nah, itu yang penting, Pak. Kalau Ustaz Lukman bilang ke Ustaz Arif, kelamaan di sana, Musyarawah, geser. Siap. Mana Pak Arif? Ada Pak Arif enggak? Geser ke mana? Ke OI sana, bantu Bang Agusan. Misal ya, ini bukan wewenang saya misal aja kayak contoh begitu. Geser. Jangan pertimbangan, sekolah aku ini sudah kurintis bertahun-tahun, tertati-tati, berdarah-darah, tinggal nyawa saja yang belum melayang ini. Kalau seperti itu, ya, satu sekali garansi ke Pak Arif, jangan takut Pak Arif. Kalau Pak Arif bilang ke kanan, orang lain bilang ke kiri, aku bela Pak Arif, ikut Pak Arif ke kiri. Wah, bilang gitu setelah nanti kalau artinya, ada persoalan seperti itu, ya. Itulah yang saya katakan tadi, paksakan, karena memang orang-orang dahulu itu seperti itu, Pak. Ayat ini turun karena memang ada kronologinya, ada sahabat yang begitu itu, berat sekali itu, makanya turun ayat itu. Nah, inilah yang mau kita asaskan, ya. Kekayaan Hidayatullah itu di situ. Bagaimana mengasaskan hal-hal yang seperti itu. Sehingga saya katakan tadi, manusiawi kita pasti muncul. Prasangka begini pasti muncul.
Persoalannya bagaimana meredam itu. Yakin yang bisa mendikte saya ini adalah hanya Allah dan Rasulnya, bukan didikte oleh hawa nafsu. Kalau ustadz-ustadz sudah marhala wusto, nanti kajian jihad, ya, itu nanti ada macam-macam jihad. Salah satunya jihadun an-nafas. Salah satu cara jihadun an-nafas itu adalah cara melawan hawa nafsu itu tidak mengikuti bisikan setan. Harus dilawan bisikan setan itu. Kalau dibisik-bisikan begitu harus dilawan. Itu jihadun an-nafas. Saya kira ini yang bisa saya lakukan. Mohon maaf kalau saya sebut nama teman-teman, karena saya anggap teman-teman ini ya sudah sama-sama saya saudara dan lain sebagainya. Itu hanya contoh saja. Kalaupun terjadi nantinya ya terima saja gitu maksud saya. Saya kira demikian. Mohon maaf. Ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah dikit, ya, dikit aja. Baru mikir, ini terlambat. Jadi memang dalam hal ibadah saja, Pak. Kalau kita nunggu ikhlas karena Allah baru ibadah, rasa-rasanya enggak ibadah gitu. Makanya ada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya memang prosesnya itu ya begitu. Kenapa enggak sholat? Saya belum ikhlas. Enggak sholat. Sholat dulu atau diniatkan nanti ketika itu berat, ketika itu sulit, disitulah nanti akan kita rasakan, ya, akan kita rasakan. Jadi saya katakan lillah itu adalah sebuah proses, bukan hasil, ya, bukan hasil. Karena ayatnya tadi ada kayak infiru khifafan wasikolan, berangkat dalam kondisi ringan ataupun berat. Manusiawi kita itu ada perasaan gimana ya di sana nanti ya, bagaimana itu pasti ada, ya. Nah, tapi itu tidak menghalangi seorang kader untuk berangkat tugas. Nanti bagaimana istri saya, bagaimana orang tua saya dan seterusnya, ya. Hanya pokoknya jalan dulu. Nah, yang diceritakan Ustadz Joko itu lebih berat lagi, ya. Kalau kita di daerah yang masih belum mapan, dipindah tugas senang. Alhamdulillah kita terlepas dari penderitaan. Tapi kalau sudah mapan, sudah jadi, tadi bahasanya sudah nyaman, dipindahkan, itu Masya Allah, ya, itu lebih berat. Makanya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah orang-orang pilihan. Ternyata banyak juga orang-orang yang sudah menerima Islam tapi tidak siap hijrah. Itu banyak juga. Makanya ketika ada perang apa saya lupa namanya, itu ada orang Mekah itu bingung. Ketika perang itu bingung, Pak, dengan pasukan Madinah. Ini mau saya bunuh, masih ada hubungan kekerabatan, ya. Enggak dibunuh, posisiku ada di pasukan Mekah bersama orang-orang kafir. Bingung dia. Hanya dia tidak menentukan keberpihakannya kemana, ngambang, enggak jelas, ya. Nah, maka dari itu dalam hal tugas, dalam hal menjalankan tugas itu dengan niat, ya, bismillah, dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, pemimpin, ya, di situ menemukan khifafan wasikolan. Nah, itu. Kalau tugas ringan itu gampang, Pak. Makanya tadi khifafan tadi, saya kalau ditanya Pak Lukman paling senang tugas di mana? Kalau dikasih tugas-tugas, saya paling senang tugas nemeni tamu, Pak. Kalau suruh milih, nemeni tamu, pasti makan, ya kan? Tapi masalahnya ketika di hadapan tugas yang mungkin kita
tidak cocok di awalnya. Nah itu saja tambahnya. Terima kasih. Udah 10:30. Insyaallah. Alhamdulillah, walaupun kita lelah, mungkin para santri sambil mengantuk, mudah-mudahan sesi mengokohkan jati diri, melahirkan kader pemimpin suatu saat insyaallah dengan mujahadah kita dan doa-doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di antaranya untuk menjadi kader pelanjut perjuangan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita hinggakan sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30. Kepada para peserta, kalau ada snack dan kopi bisa ngopi sejenak sebelum istirahat. Nanti ditunggu kehadirannya jam 3 di masjid untuk Qiyamul Lail bersama-sama dengan Imam Ustadz Yusuf sebagai imam. Kita sama-sama akhiri dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan khilaf dan salah kita dalam forum tadi diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.